Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Dengan judul ketika rupiah wajib melemah, ya, bukan berarti saya pesimis dan juga politis gitu, karena hakikatnya nih pembicaraan mengenai rupiah itu yang saya nilai membuat orang biasanya paling baper gitu ya. Masyarakat kita selalu menganggap bahwa pemerintah itu baik kinerjanya kalau rupiah itu menguat gitu. Tapi ya kita jangan baperan apakah rupiah punya hak buat menguat gitu. Nah, saya mau sedikit cerita tentang mantan bos saya ya, Pak Mirza Aditya Jawara. Ya, beliau kan pernah menjadi Deputi Senior Bank Indonesia. Ketika selesai pekerjaannya dalam satu pertemuan dengan ekonom-ekonom muda ya, beliau mengatakan bahwa pekerjaannya sebetulnya adalah mengawal pelemahan rupiah gitu. Ya, mengapa? Karena saat itu boleh bilang alasan rupiah melemah itu besar ya. Begitu banyak orang belum paham faktor-faktor apa yang menyebabkannya ya. Ayo kita manfaatkan teknologi informasi ya. Coba kita lihat dulu rupiah, ada beberapa terminologi, ada baiknya kita lurusin ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ini kurs rupiah ya, hari ini nih ketika video ini live ya, jadi ya adalah sebesar, coba lihat di sini ada mouse saya ya, 14.278 gitu. Dan itu kita lihat bisa lihat grafiknya. Jadi kalau dilihat di sini misalnya rupiah di kisaran 14.032, kemudian dia naik ke sini ke 14.600-an, itu disebut rupiah melemah. Maksudnya dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli satu US dollar. Dan ini bisa diperpanjang teman-teman ya, misalnya 5 tahun terakhir ya gitu. Ini 5 tahun terakhir. Nah, bisa kita lihat tuh ya, ketika kecemasan COVID itu melanda ya, memuncak itu somewhere di bulan Maret 2020 ya, itu rupiah melemah. Tapi saya sampaikan bahwa rupiah melemah ini juga karena saat itu terjadi penguatan dolar global. Jadi kalau di level masyarakat ketika panik mereka itu memborong masker, makanan gitu, tapi di level perusahaan orang memborong dolar ya, cash dolar untuk banyak kebutuhan gitu. Nah, saya mau perpanjang lagi teman-teman ya, teman-teman. Kita panjangin 25 tahun terakhir bulanan. Yuk. Kita lihat. Nah, kita udah melihat nih bagaimana dulu ya. Saya ketika baru joining Bahana Sekuritas itu akhir Desember 97 ya. Rupiah waktu itu mungkin di kisaran 2.300-an ya. Kemudian tuh melesat. Ya, ini kita tingginya mungkin bisa dilihat itu sekitar 14.930 ya. Itu yang kita kenal dengan krisis nilai tukar yang menjalar menjadi krisis perbankan. Ini kita lihat nih rupiah pernah naik, kemudian ya maksudnya melemah drastis ya, kemudian juga menguat, kemudian relatif stabil di tahun 2002 mungkin sampai 2012 ya. Kemudian rupiah itu cenderung di sini melemah. Kita juga akan bahas mengenai perbandingan taper tantrum misalnya tahun 2013 dan saat ini karena banyak sekali pembicaraannya. Oke, ya, jadi saya akan jelaskan dulu teman-teman teorinya ya, gitu, mengapa rupiah melemah atau menguat. Tentunya terkait dengan permintaan dolar Amerika Serikat, ya, dan juga supply-nya. Nah, kalau permintaannya untuk apa? Untuk kita import, ya, untuk bayar kewajiban di luar negeri gitu, ya, kita harus menyediakan dolar ya, ya meminta dolar lah di sana ya. Sementara pasokannya ya tentunya datang dari ekspor ya, atau orang yang berinvestasi di Indonesia. Oh ya, juga tadi ya permintaannya juga untuk bayar utang gitu. Jadi nah, selisih antara ekspor barang dan jasa itu disebut sebagai current account. Ya, kalau misalnya importnya lebih besar dari ekspornya, itu yang disebut current account deficit. Dan Pak Mirza sendiri ya dikenal sekali sebagai Mr. Current Account Deficit ya. Bahkan saat itu juga kita mendapat manfaat, presiden sendiri itu lebih banyak bicara mengenai current account. Jadi ada suatu
boleh dibilang kesadaran ya mengapa terjadi ya gitu ya. Mari kita lihat ya kenapa dulu rupiah wajib melemah. Saya gunakan kata wajib loh ya teman-teman, sok tahu banget ya. Oke, kita akan coba lihat alasannya. Jadi kita akan gunakan dua penyebab, satu internal, satu eksternal. Internalnya apa? Current account deficit, dan ini biasanya disajikan relatif terhadap ekonomi atau GDP ya. Jadi current account deficit per GDP itu faktor internal. Kalau surplus rupiah cenderung menguat, kalau defisit itu rupiah berpotensi melemah, apalagi kalau ada tren dolar menguat. Yuk mari kita lihat ya teman-teman. Ini kita bisa lihat bahwa di tahun 95 misalnya ya, ketika rupiah itu 2.200 lah katakanlah ya, sebetulnya ada faktor internal yang menyebabkan rupiah itu berisiko melemah, yaitu current account deficit. Ini current account deficit ini cukup lama nih, berapa tahun ya di sini, dan disajikan dalam bentuk GDP ini sempat 3,5 lah katakanlah ya defisitnya gitu. Jadi apa di situ? Demand for dollar lebih gede dari supply for dollar. Jadi ya rupiahnya vis-a-vis ya cenderung melemah terhadap dolar. Apalagi saat itu tren dolar itu menguat nih ya, menguat mungkin dari tahun 95 terus sampai tertinggi di sini ke tahun berapa tuh ya, 2001 ya. Setelah itu dolar itu cenderung melemah, dan inilah membuat rupiah relatif anteng. Apalagi ya kalau defisit itu adalah dosa, kita berpahala nih. Ini karena account surplus ketika komoditi booming. Makanya rupiah itu cenderung juga stabil, ditambah juga karena dolarnya ya. Nah, pengetahuan ini tentunya sangat penting ya bagi perusahaan, bagi pengelola keuangan publik, misalnya seperti pengelolaan dana haji ya. Anda mungkin udah pada tahu ya bahwa terjadi yang disebut apa ya, underfunded istilahnya, bahasa kerennya itu. Ya, ini orang berangkat haji itu menurut satu sumber itu biayanya 72 juta, tapi masyarakat bayarnya 35 juta ya. Kenapa? Kita bisa mempertanyakan dulu pengelolaan dana haji sebelum ada BPKH itu apakah memperhatikan currency risk ya. Nah, ini dikhawatirkan tidak secanggih itu dulu ya. Coba bayangkan sumber risikonya ya. Orang berangkat haji jangka panjang ya, berapa tahun ke depan, tapi investasinya jangka pendek. Orang berangkat haji di sana pengeluarannya pakai dolar, pakai real, tapi investasinya rupiah. Ada dua mismatch ya, baik denominasi harusnya mata uang ya, dan juga durasi gitu. Jadilah inilah masalahnya. Dan dulu juga kredit macet itu juga karena shock, misalnya orang baik-baik saja kalau rupiah melemah ya. Tapi kalau tahu peraga tadi kan, kita coba lihat apakah saya harus minjem dolar misalnya walaupun suku bunganya rendah ya gitu. Nah, saya ingin lanjut nih teman-teman, kecemasan di yang namanya taper tantrum saat ini. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi tahun 2013-2014. 2013 itu bisa terlihat teman-teman, rupiah juga wajib melemah gitu. Mengapa? Ya karena ada dosa internal. Kita melihat ya, kita itu mulai bergerak dari negara yang tadinya surplus ke defisit gitu. Dan ini juga disebabkan ekonomi dipompa luar biasa. Dulu penyaluran kredit itu sekitar 20% lebih ya gitu. Itu artinya penguatan daya beli ya, gitulah ya. Namun di dalam negeri produksinya boleh dibilang kurang sehingga dipenuhi oleh import. Nah, import itu butuh falas gitu ya. Cenderung rupiah itu melemah. Teman-teman bisa lihat ya dari movement-nya istilahnya ya. Rupiah dan current account deficit itu selalu sejalan. Jadi kalau ditanya mengapa rupiah melemah, ya productivity kita, daya saing kita payah gitu. Itu yang saya tulis juga di Facebook. Apalagi kalau terjadi tren di sini, teman-teman lihat nih yang warna hitam berbintik ini adalah indeks dolar yang menguat. Nah, bagaimana sekarang? Nah, kenapa saya lebih anteng lah bilang teman-teman ya, saya lebih anteng kalau Fed melakukan tapering kali ini relatif lebih ringan ya tadi, karena kita bisa lihat bahwa yang terjadi adalah current account kita turun, dosa internal kita turun ya, dan dolar itu cenderung melemah gitu. Makanya rupiah relatif
anteng. Nah, ini yang memberikan kesempatan kepada kita. Nah, tapi jangan sampai nanti ketika kita melakukan pembukaan lagi ya, itu ternyata ekonomi kencang tidak diimbangi oleh pasokan dalam negeri sehingga terjadi lonjakan import, itulah yang menyebabkan rupiah kembali melemah ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan, dengan menggunakan data kita lebih kritikal ya, tidak baperan dan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.